Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfienda Fitriani dari kelas 9B. Di video kali ini, saya membuat video pembelajaran tentang materi statistika dan cara pengaplikasian metode statistika dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Mari tonton video saya. Happy watching! Apa itu statistika? Pengertian statistika adalah cabang ilmu matematika terapan dengan metode mengenai cara mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data, dan menyimpulkan analisis secara sistematis. Dalam ilmu statistika, ada dua kategori besar. Yang pertama adalah statistika deskriptif, yaitu bagian dari statistika yang membahas tentang penyusunan data ke dalam bentuk data, tabel, atau grafik. Yang kedua adalah statistika inferensia, adalah bagian dari statistika yang mencakup teknik-teknik dalam penarikan kesimpulan dari data yang ada. Jenis-jenis data. Datum adalah keterangan-keterangan atau catatan-catatan mengenai suatu kejadian. Dapat berupa bilangan, simbol, sifat, atau kategori. Kumpulan dari datum disebut data. 1. Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk bilangan. 2. Data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk bilangan. Jenis data yang kedua adalah populasi, yaitu totalitas semua nilai, baik hasil menghitung maupun pengukuran kuantitatif atau kualitatif dari karakteristik, mengenai sekumpulan objek yang dibatasi oleh suatu kriteria dan batasan tertentu. Jenis data yang ketiga adalah sampel, yaitu sebagian dari populasi. Sampel yang mewakili seluruh karakteristik populasi disebut sampel representatif. Selanjutnya adalah penyajian data dalam metode statistika. Ada 4 bentuk penyajian data. Yang pertama adalah tabel frekuensi, yaitu tabel yang digunakan untuk meringkas kumpulan data yang terdiri dari beberapa jenis yang sama. Yang kedua adalah diagram batang, yaitu diagram yang menunjukkan keterangan-keterangan dengan batang-batang tegak atau mendatar dan sama lebar dengan batang-batang terpisah. Yang ketiga adalah diagram garis, yaitu penyajian data statistik dengan menggunakan diagram berbentuk garis lurus. Yang keempat yaitu diagram lingkaran, adalah penyajian data statistika dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran dengan menggunakan persen atau derajat. Selanjutnya adalah ukuran pemusatan data. Tujuan kita menganalisis suatu data statistik adalah untuk mendapatkan satu nilai tunggal yang mewakili karakteristik keseluruhan massa. Nilai tersebut dinamakan sebagai ukuran pemusatan data. Ada 3 jenis ukuran pemusatan data, yaitu 1. Mean atau yang bisa kita sebut dengan rata-rata, yaitu cara menjumlahkan seluruh data hasil pengamatan lalu dibagi oleh banyaknya data pengamatan. Notasi dari rata-rata tandanya disebut X bar seperti pada slide. Rumusnya adalah jumlah semua data dibagi banyak data. Yang kedua adalah median, yaitu nilai tengah dari suatu data dengan syarat diurutkan dari terkecil atau terbesar. Begitupun sebaliknya. Dalam menentukan median, ada 2 cara yang berbeda. Yang pertama, jika banyaknya pengamatan ganjil, maka rumusnya adalah N tambah 1 dibagi 2. Dan jika banyak pengamatannya genap, maka banyak data atau N dibagi 2. Lalu, dihitung data ke N-nya, kemudian kita tambahkan data ke N itu dengan data setelahnya, lalu dibagi 2. Dapat ditulis seperti itu. Xn ditambah Xn dibagi 2. Yang ketiga adalah modus, yaitu nilai atau data yang sering muncul. Dengan kata lain, data yang memiliki frekuensi terbesar. Agar kita lebih memahami penjelasan sebelumnya, mari kita kerjakan soal-soal berikut agar kita lebih paham. Contoh soal yang pertama adalah 1. Di sebuah kelas 8A terdiri dari 20 siswa. Di bawah ini merupakan data berat badan siswa 8A. Tentukan mean, median, dan modusnya. Untuk mencari mean, kita harus menggunakan rumus data berat badan dikali banyak siswa. Langsung kita hitung aja ya. 49 dikali 2 adalah 98. 50 dikali 6 adalah 300. 53 dikali 3 adalah 159. 55 kali 5 adalah 275. 60 kali 4 adalah 240. Total semua data adalah 1072. Lalu kita masukkan rumus mean, yaitu
Jumlah semua data dibagi banyak data. Jumlah semua datanya ada 1072. Dibagi banyak datanya ada 20. Totalnya 53,6. Jadi nilai min dari data tersebut adalah 53,6. Untuk mencari median, kita harus mengurutkan data dari terkecil atau terbesar. Begitupun sebaliknya. Karena jumlah datanya genap, kita menggunakan rumus median sama dengan jumlah data atau N dibagi 2. Jumlah datanya ada 20, dibagi 2 adalah 10. Data ke-10 dalam data tersebut adalah 53 dan data setelahnya adalah 53. Jadi kita masukkan rumus. Median adalah XN tambah XN dibagi 2 sama dengan 53 ditambah 53 dibagi 2. Totalnya adalah 53. Jadi median dari data tersebut adalah 53. Selanjutnya kita akan menentukan modus. Modus merupakan data yang sering muncul atau data yang memiliki frekuensi tertinggi. Berdasarkan data tersebut, modusnya adalah 50. Karena 50 memiliki frekuensi tertinggi, yaitu 6 siswa. Jika data tersebut disajikan dalam bentuk diagram batang, maka akan menghasilkan seperti pada gambar tersebut. Metode statistika dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti 1. Digunakan untuk menghitung untung dan rugi, 2. Untuk perhitungan indeks prestasi siswa, 3. Untuk pengambilan keputusan, seperti jumlah produksi dalam sehari berdasarkan riwayat perusahaan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.